Seperti orang mau ujian itu kalau dikasih bocoran itu sekalipun harus bayar itu berani. Iya, mau ujian, apalagi ujiannya itu ujian CPNS, waduh itu paling laku. Sampai 100 juta itu Pak. Kalau ingin jadi CPNS katanya, ya, karena saya bukan makelar ya, katanya itu kalau ada uang 100 juta itu bisa masuk. Nah ini sekarang saya mau ngasih bocoran tanpa harus dengan uang 100 juta. Yang penting benar-benar ibu menyadari dan mau mengamalkannya. Jadi pada suatu ketika Allah ketemu dengan seseorang, kata Allah, kamu yang dulu berdoa tidak suka diterima ya? Kata si hamba tadi, betul ya Allah. Emang kamu dulu waktu ngedoa itu ngedoa minta apa sih? Banyak. Saya minta pengen kaya, minta pengen jabatan, minta pengen punya istri lebih dari 3. Tapi ibu-ibu di sini begitu ngomong 3 juga senyum-senyum aja, kayaknya tuh nggak masalah. Berarti Pak setuju kayaknya tuh. Siap dipoligami kayaknya. Ya sesuai. Banyak sekali ya Allah permohonan, tapi cuma sedikit sekali yang diterima ya Allah. Kalau begitu kata Allah, tuh lihat apa tuh yang di samping kamu. Terus kata orang yang doanya cuma sedikit uang itu diterimanya, terus kagak. Bagus sekali. Terus kata Allah, itulah doa-doa kamu itu yang tidak diterima sekarang berwujud istana yang megah. Kata Allah, itulah doa kamu yang tidak diterima itu berwujud istana yang megah. Pas sudah melihat istana yang megah, hamba tadi sekalian ngomong, kalau begitu ya Allah, kenapa enggak sekalian jangan diterima satupun doa saya, biar istana saya lebih megah. Ibu suka ngedoa? Banyak nggak doanya? Kira-kira sudah banyak belum yang sudah diterima? Sudah banyak, berarti nggak bakalan dapat istana itu nanti. Tapi kalau bagi yang belum merasa diterima doanya, insya Allah Allah sudah menyiapkan istana yang megah di akhirat. Makanya ibu jangan bersedih ya, kalau doa tidak diterima jangan bersedih ya. Balasannya itu istana, itu istana yang sangat luar biasa. Itu muqaddimah yang keberapa tuh? Yang ketiga. Masih lagi mau? Tapi capek juga ngomong ya. Ya. Kemudian baru kita sekarang, karena memang tadi sudah merasa yakin bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini bukan merupakan sesuatu yang bid'ah, maka sekarang saya akan mencoba untuk menggali makna dan hikmah yang ada di peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu
sebuah kejadian yang kita tidak bisa menerimanya dengan akal. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj harus diterimanya dengan keimanan. Kenapa begitu? Kenapa ini masalah keimanan kalau kita sudah berbicara masalah Isra Mi'raj? Karena kalau kita menggunakan logika sulit, seperti tadi yang sudah disampaikan sedikit saja, sulitnya kita menerima kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Rasul itu dalam melakukan Isra Mi'raj itu hanya beberapa jam, tidak semalam penuh. Makanya silakan ibu lihat ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Itu dalam ilmu balaghah, lailan dengan al-lail itu berbeda. Kalau al-lail itu semalam penuh, tapi kalau lailan qalilun minal lail, sedikit saja dari malam. Makanya pada peristiwa malam Isra Mi'raj itu Rasul pada saat itu tidur di rumah istrinya Ummu Hani, dan malam itu Ummu Hani masih melihat Rasulullah SAW bertahajud. Tetapi kenapa besoknya dia menceritakan bahwa dia telah melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Menurut sejarah, kalau kita mau melihat bagaimana sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa, karena perjalanan secara manual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang waktu itu belum ada mobil, apalagi pesawat, berarti kendaraan yang umum itu adalah unta. Minimal dia harus memakan waktu sekitar 8 bulan. Itu Isra itu. Belum lagi Rasul melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh sampai pada akhir langit, di atas langit, yaitu Sidratul Muntaha. Kejauhan yang sudah tidak bisa dihitung oleh ilmu fisika, oleh ilmu alam. Tetapi saya ingin menunjukkan sedikit saja beberapa yang bisa diukur oleh ilmu alam. Terus terang saja, sebelum kesini saya baca buku dulu, makanya tahu. Yang saya baca itu Al-Quran dan Ilmu Kealaman yang ditulis oleh Profesor Dr. Baikuni, ahli fisika pertama di Indonesia dan ahli atom, dan sekarang sudah almarhum. Dulu saya waktu S2 di UI Jakarta pernah diajar oleh beliau, alhamdulillah. Jadi saya pernah mencicipi ilmu beliau. Menurut buku yang saya baca yang ditulis oleh Profesor Baikuni, bahwa planet yang terdekat seperti matahari saja katanya, itu kalau diukur kejauhan planet yang paling dekat itu sekitar 150 juta kilometer. Matahari itu kejauhannya katanya 150 juta kilometer. Dan itu kalau ditempuh dengan kecepatan pesawat yang kecepatannya itu kecepatan cahaya. Dijelaskan juga di situ kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 per detik. Jadi kalau soalnya tadi pesawat yang tercanggih seperti dijelaskan, pesawat Challenger, 1 detik itu baru 20.000. Ini kecepatan cahaya itu sudah 300.000 kilometer. Kata Pak Baikuni, kalau dengan mengukur kecepatan